Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 5 khususnya, kita akan mulai kembali pelajaran kita melanjutkan pembahasan kemarin yaitu tentang bangun bangun ruang ya, tentang bangun ruang. Saya siapkan dulu untuk PPT-nya ya. Sebentar. Baik, mungkin sudah nampak di sana ya. Yaitu kita akan membahas pembahasan bangun ruang, yaitu kita akan melanjutkan tentang pangkat 3, kemudian akar pangkat 3, dan menentukan ukuran pada bangun ruang jika diketahui volumenya. Jadi dibalik ya, dibalik. Kalau kemarin kita menghitung berapa volumenya, kalau sekarang kita akan menghitung jika volumenya diketahui. Mungkin di kajian kita sudah membahas di sana terkait dengan jika diketahui volumenya, kemudian kita diminta untuk menentukan ukuran-ukuran yang lain. Jadi, tujuan pembelajaran kita tentunya adalah kita bisa menentukan hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Apa yang kita dapatkan dari permasalahan ini? Jadi ini hubungannya adalah dengan volume kubus ya, volume kubus. Jadi volume kubus itu kan kita dapatkan kemarin sisi pangkat 3. Maka ketika kita nanti diminta untuk menentukan sisinya diketahui volumenya, maka kita akan mencari dengan akar pangkat 3 ya, pangkat 3. Kemudian yang kedua, kita mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Baik, lanjut. Untuk pangkat 3 dan akar pangkat 3, coba kita perhatikan ya. Pangkat 3 itu disebut juga dengan bilangan kubik di sana ya. Bilangan kubik. Nah, di sebelah mana? Kanan saya ya. Kanan saya. Lihat 1 pangkat 3 sama dengan 1 ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan berapa? 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, kemudian 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, kemudian 9 pangkat 3 sama dengan 729, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Ini adalah patokan dasar ya, patokan dasar. Ini silahkan dihafalkan ya, silahkan dihafalkan. Jadi kemudian lihat untuk yang satuannya ya. Ini 1 ketemu dengan angka 1. Kita lihat yang sebelah sini nih. Sebelah sini mungkin. Nah, ini 1 ketemu dengan 1, 2 ketemu dengan angka 8, 3 ketemu dengan angka 7, 4 ketemu dengan angka 4, 5 ketemu dengan angka 5, 6 dengan 6, 7 dengan 3, 8 dengan 2, 9 dengan 9, 0 dengan 0. Yang berbeda hanya 2 dengan 8 dan 3 dengan 7. Ini berkebalikan. Ini yang dipakai untuk satuannya. Jadi misalkan akar pangkat 3 dasar dari ini tadi. Ini kalau angka 1 berarti ketemunya 1. 8 berarti temannya 2. 7 yang terakhir ini ketemunya 3. 4 berarti ketemunya 4. 5 ketemunya 5. 6 dengan 6. 3 dengan 7. Jadi kita lihat angka satuannya ini. 2, 8. 9, 9, 0, 0. Nanti tinggal memperhatikan angka depannya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan. Dalam pengerjaan akar pangkat 3 supaya lebih simpel dalam pengerjaannya. Saya lanjutkan ya.
Di sana sudah nampak ya. Kita hitung akar pangkat 3 contohnya ya. Di sini akar pangkat 3 dari 4096. Nah, caranya adalah di sini pisahkan 3 digit dari belakang. Misalkan di sini ada 4096, berarti angka 1, angka 2, angka 3 ini kita pisah dulu. Kita pisah. Setelah itu kita mendapatkan dua buah dua buah ruang ya, dua buah jenis yang ada di sini, ada angka 4 dan angka 096. Nah, angka yang depan ini kita cari akar pangkat 3 terdekat. 4 itu ini ada pangkat 3, 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, 4 itu yang paling dekat adalah 1 pangkat 3. Kalau 2 nggak akan sampai ya. Kelebihan maksudnya gitu ya. Jadi 1 pangkat 3. Berarti angka 1 kita tulis di depan untuk yang ini. 4 berarti hasilnya 1 karena 1 pangkat 3 itu mendekati 4. Kalau 2 pangkat 3 itu 8, lebih, nggak boleh lebih. Kurang atau mendekati pokoknya. Kemudian yang kedua, cari pangkat 3 dekat tadi udah, cari angka sekawan dari digit yang paling akhir ya. Digit paling akhir tadi kan 6. Ya. 6 tadi temennya berapa? Tadi kan saya minta untuk menghafalkan sekawannya atau temennya. 6 berarti ketemunya dengan angka 6. Ya, 6 ketemu dengan angka 6. Berarti jawabannya adalah 1 dan 6. Mungkin lebih mudah seperti itu ya. Cepat dan mudah untuk mendapatkan hasilnya. Di akar pangkat 3 dari 4096 itu sama dengan 16. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh dari menghitung akar pangkat 3. Dari kubus ini ada kubus. Volumenya diketahui 42.875 cm kubik. Berapa sisinya? Nah, kemudian kita pisah nih. 42875 kita bisa 3 digit terakhir ya. 5, 7, 8 ini kita pisah di sini. Kita pisah ya. Sini maksudnya. Nah, ini kita pisah di sini. 875 itu. Nah, kemudian kita mendapatkan angka 42 dan angka 875. 42 itu pangkat 3-nya adalah yang paling dekat adalah kalau 1 pangkat 3 kan 1 ya. 2 pangkat 3 tadi 8. 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 64. Berarti nggak mungkin 4. Berarti 3 ya. Berarti angka 3 yang kita dapatkan. Angka 3 di sini. Angka 3. Ya, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian digit terakhir itu angka 5. 5 itu sekawannya adalah 5. Berarti jawabannya adalah 35. Nanti kita akan latihan lagi. Kita lihat ya. Kita lihat bentuk, coba kita lihat bentuk yang latihannya. Nah, ini bentuk latihannya ya, banyak sekali contoh soal akar pangkat 3. Nah, kita lihat nih 1728 ini kita pisah 3 digit terakhir nih, 827 kita pisah di sini. 1 berarti pangkat 3-nya adalah 1. 8 sekawannya 2 berarti ketemunya 12. Ini juga sama nih, 13.824. 428 kita pisah di sini. Ada angka 13 dan 824. 13 itu pangkat 3 terdekat itu 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 27 berarti 2 yang kita pakai. 2, 4 itu sekawannya adalah 4 langsung. 4 itu maksudnya digit terakhir ini ya. Nih 17.576. 3 digit terakhir di sini. Ini ada angka 17 itu 2 karena 2 pangkat 3 itu 8. Kalau 3 pangkat 3 27 jadi nggak sampai 3. Jadi 2. 6 sekawannya 6. Nih kita lihat yang angkanya agak panjang. 636056 ini 3 digit terakhir dari sini 1 2 3 kita bisa di sini ya. 636. Nah, kita harus hafal ya pangkat 3 tadi. Pangkat 3 tadi ada misalkan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu kan 512 itu mendekati. Kalau 9 pangkat 3 lebih ya. Berarti 9 pangkat 3 itu berapa? 729 jadi kurang. Makanya kita pakai angka 8, kemudian 6 sekawannya adalah 6. Nah, sekawan itu yang ini nih. 1 dengan 1, 2 dengan 8, 3 dengan 7. Yang berbeda itu angka 2, 3 ya. 2 dengan 3 ketemunya 8 sama 7. Angka 7 dengan 8 ya tinggal kebalik tadi. Lebihnya yang lain sama.
9 dengan 9, 6 dengan 6, 5 dengan 5, 4 dengan 4 gitu ya. 1 dengan 1, 0 dengan 0 gitu. Ya, mungkin nanti silahkan dicoba lagi. Ini ada beberapa contoh supaya lebih lancar dalam pengerjaan tugasnya. Lanjut ya, menentukan ukuran balok. Kalau tadi kan kubus, sekarang ukuran balok. Kalau kemarin kita membahas tentang volume balok, volumenya berapa? Nah, sekarang dari contoh soal ini, sebuah balok memiliki volume 200 cm kubik, panjangnya adalah 10, panjang ini, lebarnya adalah 5. Yang dicari adalah tingginya, atau mungkin nanti yang dicari panjangnya berapa gitu ya. Nah, kita taruh ya rumusnya sesuai dengan rumus aslinya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tulis saja apa adanya. Volumenya 200, panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya ya T, kita tulis T tinggi gitu ya. Kemudian kita hitung, yang sudah bisa kita hitung. 200 sama dengan 10 kali 5, 50 T. Nah, 50 T. Berarti T-nya berapa? Berarti 200 dibagi dengan 50 sama dengan 4 cm. Atau dengan mencari ukuran yang lain bisa, atau panjangnya atau lebarnya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak mesti tinggi ya, nggak mesti tinggi. Ini misalkan diketahui lebar dan tingginya ya, P-nya nanti di sini 50 P gitu, yang dicari P-nya. Ini nanti P-nya sama dengan 200 dibagi 50 sama saja ya. Seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya adalah 5 sih ya, 5 segi 4. 5 segi 4 itu sama ya, seperti balok tadi, itu sepertiganya balok ya. 5 itu volumenya sepertiganya balok ya, tinggal rumusnya ditambahin dengan angka sepertiga. Contoh nih, sebuah 5 segi 4 memiliki volume 160 cm kubik dengan panjang alas 10 cm dan lebar 6 cm. Maka tinggi limasnya adalah berapa? Kita tulis apa adanya, volume sama dengan sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Tulis yang diketahui apa adanya saja. Jadi tidak usah dipikirkan nanti gimana caranya. Tulis apa adanya dulu. Kalau kita mengerjakan soal ini, tulis apa adanya. Paling enggak rumusnya sudah hafal dulu ya. 160 sama dengan sepertiga dikali 10 kali 6 kali T. T karena belum ada. Kenapa ini selalu T? Dari tadi T mulu. Nggak mesti harus T. Mungkin L-nya atau P-nya nggak masalah ya. Ini hanya kebetulan kita mencari tingginya saja. Nah, ini kita hitung. 10 kali 6, 60 dibagi 3, 20. Jadi 160 sama dengan 20 T. Jadi T-nya sama dengan 160 dibagi 20 sama dengan 8. Gitu ya. Ya. Kita lanjut untuk yang prisma sekarang. Sama saja untuk prisma. Prisma itu volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya di sini bentuknya segitiga. Berarti nanti luas segitiga itu berarti 6 kali 12 dibagi 2 ini yang dipakai ini. Kalau 13 ini kan sisi miringnya. Ini tandanya seperti ini, itu menunjukkan ini alas segitiga, ini tinggi segitiga, ini sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini tinggi prisma inilah yang kita cari. Tinggi prisma inilah yang kita cari ya. Jadi ini alasnya segitiga ini, tingginya segitiga ini, kemudian tinggi prisma yang ini. Nah, kemudian untuk sebuah prisma memiliki luas alas 30, ini sudah diketahui luas alasnya. Volumenya adalah 600 cm kubik, maka tingginya adalah. Nah, kita tulis volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kita tulis apa adanya ya, 600 sama dengan 30 kali T. Jadi nggak perlu kita ngitung luas segitiganya berapa, karena ini luas alas sudah ada. Jadi 30 kali T, tinggi sama dengan 600 bagi 30, berarti 20 cm. Nah, tingginya 20 cm. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, untuk tabung sekarang. Nah, tabung. Untuk tabung, ya, rumusnya volume sama dengan pi R kuadrat T. Nah, nanti tinggal kita menentukan apa? Menentukan tingginya atau menentukan R-nya gitu. Kalau P-nya sudah diketahui ya. P itu bisa 22/7 atau 3,14. Jadi bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Kita pakai yang mana? Karena kapan kita pakai 22/7? Jika salah satu angka itu bisa dibagi 7, itu kita pakai 22/7. Entah itu jari-jarinya, entah tingginya ya. Contoh di sini ya. Di sini ada tabung, tingginya 10 cm, R-nya dicari, volumenya 6160 cm kubik. Volume sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Kita tulis apa adanya dulu, nggak usah mikir nanti gimana ini, gitu. Nggak perlu. Kita
Kita tulis apa adanya. Volumenya kita tulis di bawahnya 6160. P-nya pakai 22/7. R-nya R kuadrat dicari, biarin tulis dulu dikali 10. Nah, terus R kuadrat kalau kita mau pindah ke ruas sana 6160 dikali 7. Kalau ini kan dibagi lari itu jadi kali, yang tadinya kali jadi bagi. 6160 dikali 7 dibagi 220. 220 itu dapatnya dari sini. 22 kali 10 ini ya. Sama dengan 96. Itu R kuadratnya. R kuadratnya. Kalau R-nya berarti akar dari 196 sama dengan 14 cm. Ini akar kuadrat. Kalau tadi kan akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3. Kalau akar kuadrat itu akar saja bacanya. Dia tidak ada angka 2 di sini. Ya, jadi akar itu artinya akar pangkat 2. Kalau di sini ada angka 3 berarti akar pangkat 3. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, terima kasih ya. Jadi kita sudah membahas pembahasan tadi ya tentang akar pangkat 3, kemudian ukuran-ukuran pada bangun ruang ya. Jadi diketahui volumenya, kemudian mencari yang lainnya ya. Nanti silakan latihan ya, di latihan setelah latihan-latihan yang ada di buku ya, di buku itu bisa dicoba kembali di evaluasi kompetensi siswa. Setelahnya itu kan ada ya, yang poin B, poin C dan seterusnya. Ini nanti silakan dicoba sebagai bahan referensi yang telah saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.